yang kepikiran gitu. Atau misalnya teman-teman tahu nih perbedaannya, boleh banget ya di-sharing di kolom chat. Ya. Karena malam ini kan kita mau bahas tentang resume dan portfolio ya, jadi pengen tahu nih gambaran-gambaran dari teman-teman sudah tahu apa belum gitu ya terkait resume atau portfolio. Oke, jadi kalau kata Kak Desman nih, ini katanya mungkin gambaran dari pengalaman gitu ya. Terus kalau kata Kak Eka, katanya review tentang project dan studi case yang dibuat. Itu. Nah ini ada Kak Rizky juga bilang hasil project. Kata Kak Marwa gitu ya, sama Kak Desi bilangnya adalah program project. Bener, thank you ya teman-teman udah sharing pendapatnya teman-teman nih gitu ya terkait resume atau portfolio gitu ya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini poin-poin yang bakal sebenarnya kita mau coba ulik gitu ya hari ini. Poinnya sebenarnya adalah 2 poin gede ini aja sih gitu ya. Jadi yang pertama kita akan membahas gitu ya, diskusi bareng-bareng sebenarnya apa sih yang penting gitu ya di dalam resume atau portfolio kita gitu ya. Lalu yang kedua, nanti kita akan coba sesi mungkin sekitar 15-20 menit. Kita akan mencoba membuat tipis-tipis resume dan portfolio gitu ya. Nah, dari situ teman-teman, nah kita masuk ke sesi kita gitu ya. Kita sekarang hari ini akan mencoba membuat resume dan portfolio gitu ya, based on dari beberapa nanti kita akan coba lihat, dan juga kita akan mencoba AI tools nih yang dapat membantu teman-teman buat lebih cepat lagi gitu ya, atau lebih bagus lagi dalam membuat resume atau portfolio teman-teman. Gitu. Nah, kita lanjut. Tadi udah tahu ya resume dan portfolio. Jadi kalau resume teman-teman, dia sebenarnya intinya adalah dokumen yang secara singkat gitu ya, memberikan gambaran gimana teman-teman background terakhirnya di pendidikan gitu ya. Lalu juga pengalaman kerja, lalu juga kualifikasi teman-teman yang harus teman-teman show gitu ya, dalam bentuk selembar atau 2 lembar halaman kayak gitu. Nah, resume ini juga digunakan pelamar untuk menunjukkan kemampuan diri gitu ya, bentuk data diri kalian dan profil diri kalian gitu. Nah, dilanjut lagi. Kalau sekarang portfolionya nih teman-teman. Jadi kalau portfolio itu biasanya lebih berwarna gitu ya, karena kalau kita nih sebagai pekerja di industri kreatif, biasanya yang dilihat memang lebih condong ke karya kita teman-teman, bukan ke mungkin background pendidikan tetap dilihat ya, tapi kayak sekitar di atas 50% itu kebanyakan dari kemampuan diri kita gitu dalam membuat karya dan lain sebagainya. Makanya kenapa biasanya kalau pekerja di bidang industri, kita sangat ditekankan untuk mencantumkan portfolio juga. Nah, portfolio ini apa? Itu menunjukkan hasil karya yang sudah kita lalui gitu ya. Entah yang sudah dikerjakan secara real ataupun yang dummy gitu. Nah, ini sekarang aku mau kasih info perbedaannya gitu ya. Mungkin kalau teman-teman tahu juga kan ada kayak CV ATS gitu ya dan lain sebagainya, itu sebenarnya kayak bagian dari resume juga teman-teman. Bedanya memang strukturnya adalah ada yang CV kreatif, biasanya dipakai kalau kita industri kreatif gitu ya, kebanyakan kan HRD itu maunya ngelihat seberapa bisa sih dia membuat desain dan sebagainya. Jadi kadangkala kita nggak diwajibkan untuk membuat CV ATS teman-teman. Jadi kalau CV kreatif aja juga nggak masalah gitu ya. Tapi intinya perbedaan dari CV ATS maupun yang CV kreatif, intinya adalah gimana cara kita bisa membuat ringkasan secara singkat gitu ya, ringkasan diri dan pengalaman kita, terus juga mungkin dari pendidikan gitu ya, itu benar-benar sesingkat mungkin, yang formatnya kurang lebih 1-2 halaman aja gitu ya. Kenapa sih kok dikit banget sih Kak gitu ya? Karena tujuannya adalah ketika HRD menerima asumsi nih, kalian lama di perusahaan besar gitu ya, di startup gede gitu. Nah, kalian kan nggak cuma sendiri gitu ya melamar, mungkin sekitar ada 100 atau 1000 orang gitu, kita nggak pernah tahu ya. Nah dari situ gimana caranya kita bisa membuat profil diri kita itu jadi yang terpilih gitu sama HRD, yang HRD-nya sendiri tuh baca cuman mungkin nggak sampai 5 menit teman-teman per CV-nya gitu. Jadi nanti kita akan coba gitu ya mendalami gimana membuat resume yang baik gitu. Tapi
di sini concernnya adalah resume itu nggak boleh lebih dari 2 halaman karena kebanyakan gitu ya. Nah, kalau portfolio itu biasanya jenjangnya kalau HR nih, abis dia lihat resume kalian, oh oke, ini sesuai nih sama yang kita butuhkan gitu ya. Baru biasanya mereka membandingkan lagi gitu ya antar kandidat biasanya pakai portfolio teman-teman. Karena apa? Karena biasanya portfolio itu kan menggambarkan ciri khas kalian membuat karya kayak gitu kan. Nah, kadang-kadang kalau kalian mungkin misalnya Kak aku ketolak kerja nih karena mungkin portofolioku kurang atau dan lain sebagainya, itu nggak perlu minder ya teman-teman, karena aku yakin desain itu sebenarnya selalu ada pangsa pasarnya gitu ya. Mau kalian mungkin sukanya yang suasana gelap gitu ya, aku nggak tahu mungkin style desain seperti apa. Tapi setiap orang itu punya ciri khasnya sendiri dan punya pangsa pasarnya sendiri. Jadi be yourself gitu ya pada saat membuat portfolio gitu. Nah kalau portfolio ini tadi ya menunjukkan bukti kemampuan diri, itu juga menghasilkan karya kalian, dan lebih ke informasi apa sih yang kalian lakukan gitu ya selama membuat proyek itu, biasanya kalian cantumkan di portfolio. Seperti itu. Nah kita sekarang udah mulai terjun ke cara membuat resume nih, gitu. Nah, kalau tahap membuat resume nih, teman-teman, sebenarnya ya pertamanya banget gitu ya, itu tentu saja kenali diri kita sendiri gitu. Makanya tadi kenapa di awal aku membuat survei, tujuannya buat teman-teman yang sudah tahu jalan, oke, aku akan ingat-ingat bahwa aku pengen jadi UI designer misalnya. Atau kalau memang ada yang belum tahu, nah itu langkah kita saat ini untuk mencoba mencari tahu mau kemana kita gitu ya. Apakah teman-teman memang suka yang terkait visual design? Suka memang yang aku sukanya yang detail Kak, aku maunya sukanya yang membuat hal-hal kecil-kecil, aku suka bermain warna, aku suka membuat bentuk-bentuk gitu ya. Nah itu mungkin teman-teman akan lebih banyak bekerja di bidang UI, ilustrasi, dan visual design gitu ya. Nah tapi kalau teman-teman yang sukanya, aku tuh sukanya ini deh, ngotak-ngatik aplikasi, cari efisiensinya, terus juga ngerasa ini kayaknya kalau kayak begini kurang nih, aku rasanya nggak sreg gitu ya pada saat pakai aplikasi, kok kayaknya langkah-langkahnya bisa kita kurangi deh, 3 langkah jadi 1 langkah gitu misalnya. Kalau teman-teman yang sangat berpikir analitik, kritis gitu ya, itu teman-teman sangat bisa terjun ke UX ataupun research-nya gitu ya. Ataupun keduanya gitu ya. Kebetulan kalau aku kerja awalnya gitu ya, aku dulu juga sempat seperti teman-teman juga, ketika aku belajar banyak tentang UI dan UX, aku tertarik nih untuk di bidang UX-nya gitu ya. Tapi kenyataannya di lapangan gitu ya, mungkin nggak banyak juga perusahaan yang memfasilitasi banyak role gitu ya di perusahaannya. Jadi kadang-kadang kita kerja ya harus bisa dua-duanya gitu seolah-olah. Jadi ya nggak masalah, kita tetap juga harus belajar UI, kita juga tetap harus belajar UX, tapi tetap teman-teman harus punya spesialisasi gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah biar kita ya punya ciri khas, kita juga bisa lebih fokus dalam mendalami ilmu di bidang produk. Kayak gitu sih teman-teman. Nah, jadi harapannya nanti sampai sini pulang, kalau ada yang tadi masih banyak tuh ya, sekitar 60 orang, belum tahu mau kemana nih, monggo gitu ya, dikenali dulu dirinya, dicoba-coba belajar tipis-tipis, lihat YouTube, dengerin podcast, biar teman-teman ada kebayang aku maunya gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, yang pertama, karena kita sudah mulai masuk ke membuat resume nih, pertama-tama ya tentu saja membuat profil diri dulu dong. Sama kayak aku tadi baru join, baru masuk ke Zoom gitu ya, aku mencoba untuk perkenalan diri terlebih dahulu. Jadi teman-teman harus melakukan hal yang sama juga gitu ya. Kalian seolah-olah kan datang ke sebuah perusahaan dan juga harus memperkenalkan diri dong. Tapi kan kalau kalian harus datang ke 100 kantor selama sebulan kan nggak mungkin ya. Jadi kalian cukup mewakili dengan selembar kertas gitu atau selembar PDF gitu. Nah dari situ teman-teman bisa membuat profil diri yang sangat menarik gitu ya di mata user. Paling enggak teman-teman bisa menunjukkan bahwa aku ada loh dan aku punya kemampuan ABCDE gitu. Jadi intinya adalah kita mencoba melihat, tadi sudah mengenali diri kita, sekarang kita mencoba membuat
profil dirinya. Dan pertanyaannya, apa yang harus dicantumkan sih gitu ya? Pertanyaannya, yang harus dicantumkan itu adalah nama dong, tentu saja nama harus ada gitu ya. Terus posisi yang diinginkan, tadi kalau teman-teman belum tahu dicari tahu dulu, kalau tadi yang teman-teman sudah tahu gitu ya, mau role apa silahkan ditulis. Lalu kemampuanmu yang paling keren gitu ya, aku yakin teman-teman di sini yang sudah tertarik UI UX pasti sudah belajar tipis-tipis gitu ya. Jadi teman-teman cantumin aja sepede mungkin, kalian kasih tahu bahwa aku jago loh membuat one frame misalnya, aku jago loh membuat ilustrasi, walaupun mungkin kalau teman-teman sharing keluar mungkin banyak yang lebih bagus gitu ya, tapi nggak masalah, teman-teman harus coba tingkatin kepedean kalian terlebih dahulu gitu. Dan alasan atau motivasimu untuk masuk ke bidang UI UX gitu ya, kan banyak ya teman-teman misalnya motivasinya adalah jangan jujur-jujur banget nih, misalnya motivasinya aku mau cari uang Kak, ya jangan jujur-jujur banget. Nah kita coba membuat segeneral mungkin dan terlihat sebermanfaat mungkin gitu ya. Jadi kita mungkin boleh nih teman-teman nge-share bahwa saya orangnya suka mengotak-ngatik, terus tadi kita mencoba untuk menganalisis sesuatu sehingga dapat membantu banyak orang misalnya. Kalian boleh cantumkan seperti itu, atau misalnya keahlianku mengajar dan aku juga pintar berbisnis. Mungkin dengan kemampuanku aku bisa membantu company untuk berkembang bersama misalnya gitu. Nah, teman-teman boleh cantumkan alasan atau motivasi kalian gitu ya di dalam resume kalian gitu. Kita lanjut lagi. Ada tuliskan kegiatan belajarmu gitu ya. Jadi kalau teman-teman mungkin lulusan dari SMK IT misalnya gitu ya, atau misalnya teman-teman lulusan dari kuliah di mana gitu ya, kuliah di ilmu komputer atau yang bebas ya, teman-teman boleh misalnya psikologi dan lain sebagainya, itu teman-teman cantumkan gitu ya di dalam resumenya di mana tempat kamu belajar dan ceritakan kegiatanmu di sana. Kalau teman-teman ikut bootcamp gitu ya, contohnya mungkin teman-teman pernah ada yang ikut bootcamp di startup kampus, boleh juga dicantumin edukasinya apa aja yang sudah pernah dilalui, atau ikut kursus misalnya, itu teman-teman boleh cantumkan juga di dalam My Education teman-teman gitu. Jadi orang akan tergambar nih, si A contohnya dia punya pengalaman ini karena belajarnya di sini loh gitu. Misalnya dia selain UI UX tapi dia pintar juga di manajemen karena dia S2 manajemen misalnya. Itu teman-teman jadi ada nilai lebihnya gitu di mata HRD gitu. Jadi dicantumkan aja edukasi teman-teman, nggak masalah gitu ya. Apalagi kalau teman-teman mau tahu, di luar negeri itu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang dia tidak melihat pendidikan teman-teman, asalkan bahasa Inggrisnya bagus, cocok dengan lingkungan lingkungan kantor mereka kalian tetap akan di-hire gitu. Ataupun misalnya kalian aku dari pendidikan matematika misalnya, tapi aku mau UX, nggak masalah teman-teman, karena yang penting yang dilihat adalah portofolio kalian banget gitu ya, terus semangat kalian pengen bekerja dan belajar lebih banyak di bidang ini. Menurutku HRD pasti akan berusaha untuk melihat juga gitu dari sisi sifat kalian sendiri gitu ya, pribadi kalian gitu. Jadi nggak perlu takut gitu ya. Fun fact juga teman-teman, salah satu rekanku di kantor itu lulusan pendidikan sejarah dan dia sebelum masuk ke kantorku pun juga sudah pernah magang di bidang UX. Jadi teman-teman nggak perlu takut kalau yang mungkin kerjanya saat ini atau pendidikannya bukan di bidang IT, psikologi, graphic design gitu ya, itu tidak berkaitan, nggak masalah. Yang penting semangatnya teman-teman buat belajar gitu. Sama ini lanjutannya, tuliskan pengalaman gitu ya teman-teman, di-share pengalaman bekerja, volunteer, mungkin magang, silakan teman-teman ceritakan gitu ya, dimulai dari yang paling baru urutannya. Jadi jangan yang paling belakangan gitu ya. Jadi ceritakan pengalamanmu dari yang paling baru sampai yang paling dulu-dulu banget gitu. Kalau bisa jangan terlalu jauh gitu ya pengalamannya, mungkin kalian cukup ceritakan 3 tahun terakhir gitu. Jadi kalau kalian mungkin sudah bekerja selama 5 tahun terus switch karir, ya kalian cukup ceritakan 3 tahun terakhir, nggak perlu sampai ceritain
zaman saya di kuliah, dulu saya ikut lomba PKM atau ikut lomba-lomba apa gitu ya. Nah itu udah terlalu lama kan, jadi cukup ceritakan yang 3 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir kegiatan kalian gitu. Jadi jangan terlalu jauh seperti itu. Lanjut lagi. Nah tadi kalau kita sudah membahas tentang yang poin-poin penting di resume ya, sekarang adalah hal-hal yang teman-teman nggak perlu cantumkan nih di resume. Poin gedenya 3 gitu ya, tapi teman-teman nanti kalau kita coba hands on, nanti aku akan coba cek juga apa yang mungkin plus minus dari teman-teman gitu. Tapi 3 yang paling penting ini teman-teman adalah teman-teman nggak perlu cantumkan hobi atau minat yang nggak relevan dengan posisi. Contohnya, teman-teman melamar di UI illustration, tapi teman-teman cantumkan saya minatnya di traveling, budaya, fitness, jajan, bermain musik gitu ya, dan itu tidak relevan gitu. Nah itu teman-teman nggak perlu dicantumkan. Kenapa? Karena kalian bisa isi space-nya dengan kemampuan kalian yang lain gitu ya, yang lebih prioritas seperti itu. Lalu graphic skill. Nah ini teman-teman pasti sering banget nih yang mungkin melihat gitu ya di internet, contoh CV gitu ya, contoh CV kreatif, tapi nanti ada gambar kalian tapi di bintang-bintang, dikasih persentase. Pertanyaannya adalah, apakah parameter kalian dan parameter HRD sama? Enggak kan? Asumsinya gini, kalau kalian tipikal yang nggak pede, aku nggak bisa bahasa Inggris, kemampuanku 50% aja deh aku tulis. Ternyata pada saat kalian ngobrol sama HR-nya tuh kagum gitu, ngeliat, bahasa Inggris dia bagus, kenapa kalian nulis 50% gitu. Nah kayak gitu-gitu teman-teman, jangan membuat skill kalian itu terlihat jelek gitu, karena bisa aja sebenarnya kalian itu jauh lebih bervalue gitu ya, kalian tuh kemampuannya jauh lebih tinggi daripada apa yang kalian bayangkan. Jadi dihilangkan aja grafiknya, kalian cukup cantumkan misalnya jago berorganisasi, jago komunikasi, jago bermain Figma, jago lain sebagainya, itu kalian tuliskan. Jadi jangan pernah menurunkan standar kalian ya, kalian harus tampilkan apa yang kalian punya gitu. Sama alamat rumah, ini sebenarnya nggak cuma alamat rumah ya, pernah suatu waktu aku nemu ada yang nge-share KTP juga teman-teman gitu ya. Jadi jangan mencantumkan hal-hal yang sifatnya pribadi gitu ya. Kalau nomor handphone masih nggak apa-apa karena memang ya gimana cara ngontak kalian gitu ya. Tapi kalau alamat rumah, agama gitu ya, terus juga mungkin hal-hal lain yang mungkin nggak perlu sifatnya, kalian bisa hilangkan atau cukup memberikan gambaran besarnya aja. Contohnya kalau alamat rumah nih, Jalan Mawar nomor 1 gitu ya. Kalau benar lowongan pekerjaannya jelas gitu ya, atau memang beneran mereka mau hire orang. Kalau ternyata tipu-tipu, kalian nanti kena ininya ya, bisa berbahaya juga buat kalian. Jadi cukup cantumkan misalnya kota Depok, Jawa Barat misalnya gitu. Atau kalau kalian ke luar negeri, kalian cukup cantumkan Jakarta, Indonesia. Kayak gitu. Jadi cukup cantumkan nama kota dan negara saja. Gitu. Nah, berikutnya tadi dari resume, sekarang kita coba beri poin-poinnya di portfolio apa aja. Nah, kalau yang belum pernah mengerjakan project gitu ya, coba teman-teman bisa mencoba 4 tips ini nih untuk memulai project gitu ya. Ada redesign aplikasi. Teman-teman boleh cek Google Play Store gitu ya, atau kalian kalau merasa biasanya sering pakai WhatsApp nih, kalian boleh nih ngecek-ngecek apa yang kurang ya di WhatsApp, apa ya yang bisa aku tambah. Terus teman-teman boleh ikut freelance gitu ya. Freelance ini teman-teman gak perlu khawatir, banyak yang gratisan, ini banyak yang versi Indonesia. Mungkin aku coba share screen semua gitu ya, sebentar aku akan coba share screen. Teman-teman bisa kalau untuk yang lokal, ini ada namanya project.co.id. Dulu pertama kali aku mencoba freelance gitu ya, karena buat mencari portofolio, aku pernah dapat dari sini teman-teman. Dan ini versi Indonesia banget lah, lokal. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih kendala berbahasa, sangat bisa mencoba-coba dari sini gitu ya. Kita lanjut lagi. Ada ikut lomba YoYoX gitu ya, dan kalian cantumkan hasilnya. Biasanya kalau ini lomba YoYoX itu rata-rata buat teman-teman yang belum lulus kuliah ya, atau yang teman-teman SMK. Kalau yang sudah kerja biasanya agak susah sih. Aku pun juga kadang-kadang pengen ikut lomba YoYoX, tapi kayaknya belum sih, kayaknya mungkin jarang banget yang memfasilitasi gitu. Jadi buat teman-teman yang masih di bangku sekolah ataupun kuliah,
dimanfaatkan gitu ya, karena banyak banget event-event lomba terkait UI UX. Terus juga teman-teman boleh coba nih, kalau temennya ada yang punya online shop atau lain sebagainya, kalian coba tawarin aja, mau nggak dibikinin website dan lain sebagainya. Itu untuk membantu kalian membuat peluang membuat project gitu ya. Nah, ini 3 langkahnya nih teman-teman, gitu ya. Poinnya adalah kalian harus menunjukkan kelebihan kalian di portfolio. Jago di research, kalian tekenin lebih banyakin informasi terkait gimana cara kalian menganalisis, gimana cara kalian membuat merangkum data dan lain sebagainya. Kalau ilustrasi, kalian kasih tahu tuh kalian jago bikin 3D, kalian cantumkan desainnya dan lain sebagainya. Kalau kalian yang sifatnya netral, nggak apa-apa dicantumkan secara rata aja gitu ya. Jadi mulai dari research-nya, desainnya, aset-aset ilustrasi itu dicantumkan secara biasa aja gitu, nggak perlu ada ditonjolkan. Untuk portofolio sendiri teman-teman nggak perlu banyak-banyak, maksimal banget 3 gitu ya. Kenapa? Karena kalau kebanyakan kasihan HRD-nya akan baca kepanjangan gitu. Jadi cukup kalian cantumkan 3 proyek terbaik kalian, biar kalian nanti bisa ceritakan proyek kalian itu sebagus apa dan seperti apa prosesnya kepada HRD pada saat mungkin interview. Terus tentukan format portofolio yang simple namun berbobot. Ini formatnya itu bisa macam-macam ya. Kalian bisa menggunakan PDF, bisa menggunakan website sekarang udah banyak banget yang free, atau dalam bentuk Figma. Kayak gini nih, misalnya dalam bentuk, aku kan bikin PPT pakai Figma ya. Teman-teman juga bisa loh membuat portfolio gitu ya, pakai Figma aja, tapi rasa feel-nya kayak pakai website. Jadi teman-teman silakan membuat format yang sesuai dengan kemampuan kalian gitu ya, nggak apa-apa pelan-pelan. Nah, ini yang cukup kompleks teman-teman di setiap project, tapi sebenarnya nggak perlu semuanya harus ada. Teman-teman mungkin boleh screenshot, boleh, sebenarnya aku juga udah sediakan nanti template, teman-teman bisa coba lihat-lihat, tapi gambaran besarnya, kalau teman-teman mau tahu, portfolio ini tuh sebenarnya detail banget sih. Jadi tapi dibagi tiga bagian besar, itu ada pembukaan, ada desain proses, dan ada penutupan. Jadi di dalam pembukaan itu kalian bisa memberikan inti dari kenapa kalian mau membuat proyek ini. Terus dilanjut dengan selama proses pengerjaan tuh apa saja yang kalian lakukan, dengan siapa saja, bagaimana kalian melakukan proses dari ideation mungkin ke tahap ide misalnya. Kayak gitu. Dari tahap ideation mungkin ke eksekusinya. Lalu kalau penutupan, teman-teman bisa mencantumkan kayak kesimpulan dari apa yang sudah kalian lakukan. Terus mungkin kalau ada improvement atau ada feedback dari user pada saat kalian sudah menjadikan project itu selesai, itu kalian bisa cantumkan juga di penutupan. Gitu. Jadi teman-teman bisa membuat struktur kurang lebih seperti ini. Walaupun nanti cara penyampaiannya bisa kalian idekan lagi gitu ya, sesuai dengan ciri khas kalian masing-masing, tapi gambaran besarnya kalian harus punya ini sebagai poin-poin dalam membuat portfolio gitu. Nah, ada tools nih yang mau aku share gitu ya ke teman-teman, walaupun sebenarnya karena kita sekarang lagi berkembang banget ya AI itu sangat membantu banget buat kita. Jadi mungkin ada beberapa tools yang mau aku share. Nah, tapi untuk yang aku mau share kali ini tuh ada AI tools nih. Mungkin teman-teman kebanyakan mungkin tahu ya, tapi mungkin ada juga yang belum tahu. Jadi AI tools itu adalah artificial intelligence atau misalnya kecerdasan buatan yang dimana kita dapat terbantu teman-teman untuk mengimplementasikan sesuatu gitu. Jadi mereka bisa membantu kita dengan lebih cepat. Intinya itu aja sih gitu ya. Jadi teman-teman biar nggak bingung, tapi intinya ada sistem yang dapat membantu kita dengan referensi yang mereka berikan. Jadi kita bisa lebih cepat aja ngerjainnya gitu. Tools yang paling sering dipakai di Figma itu ada Builder.io, Unbackground, sama CubeGPT. Itu yang menurutku sangat membantu teman-teman untuk membuat resume dan juga portfolio ya gitu. Tapi kalau teman-teman tahu ChatGPT atau yang lain sebagainya, itu sebenarnya juga sangat berguna juga teman-teman. Jadi kalau ini khusus untuk yang bisa dipakai di Figma. Nah, gimana Kak cara makainya? Nah, ini mungkin aku coba kasih lihat dulu gitu ya.
cara makainya. Oh nanti aja deh, nanti kita coba. Oh sorry. Jadi aku mau coba jelasin dulu 3 plugin ini teman-teman. Itu yang pertama ada builder.io. Fungsinya adalah membuat generate referensi ide desain. Cara makainya mungkin aku akan coba dulu di sini sebentar. Nah ini kita ada hands on dulu sebentar, kita coba ini ya, coba dikit aja biar teman-teman kebayang. Di sini di Figma itu kita pergi ke plugin gitu ya, karena kita mau cari ada builder.io, bisa diketik gitu ya teman-teman, cari builder.io, di run aja gitu ya. Agak lama teman-teman, sorry. Nah di sini teman-teman bisa mencoba generate nih gitu ya. Teman-teman bisa misalnya homepage hero gitu ya for e-commerce misalnya. Pakai bahasa Inggris teman-teman gitu ya. Jadi kalau teman-teman agak kesulitan boleh di Google Translate dulu baru ini. Wah, aku kehabisan kuota. Jadi kalau ini nanti dia gambarannya mungkin aku coba dilihat di YouTube aja ya. Tadi pagi masih bisa, sorry teman-teman. Aku coba stop share dulu. Sebentar. Jadi kalau di builder.io itu teman-teman, jadi kalian bisa mendapatkan referensi gitu ya, desain. Kalian cukup mengetikkan doang gitu ya, ngetik dari yang kalian pengen. Misalnya kalian membuat landing page e-commerce dan lain sebagainya, itu nanti bakal langsung terprogres oleh pluginnya kayak gitu. Sebentar aku coba share screen lagi. Mana ya? Jadi dia nanti akan, kalian bisa diketik dan nanti akan bisa langsung mengedit-ngedit teman-teman di situ. Gitu. Jadi benar-benar sangat powerful, kebantu banget dapat referensi desain. Gitu. Walaupun kalian pasti akan harus ngubah-ngubah lagi gitu ya, tapi paling enggak dengan adanya bantuan tools ini, kalau kalian benar-benar yang nggak tahu start dari mana, kalian bisa coba dari sini. Gitu. Kita coba lagi ya teman-teman, buat yang berikutnya. Itu ada unbackground. Jadi unbackground itu teman-teman intinya adalah membantu menghilangkan background dalam sebuah gambar. Jadi kalau kalian punya pas foto nih misalnya, atau desain-desain yang fotonya kalian nggak perlu nih backgroundnya, itu kalian bisa hapus pakai unbackground. Ada juga ChatGPT, ini menurutku yang paling powerful dan aku cukup sering pakai buat kerja. Jadi dia membantu kita dalam mengganti gaya pada penulisan. Ini mungkin aku bisa kasih contoh gitu ya. Ini kita coba pakai di sini. Jadi misalnya kita coba posisi, position. Karena harus pakai bahasa Inggris teman-teman. Jadi kalau buat toolsnya, kalian bisa klik ChatGPT gitu ya. Ini lagi running, sorry. Nah di ChatGPT ini kalian bisa mengimprove copywriting kalian atau teksnya. Bisa juga membuat lebih panjang, bisa juga memendekkan, bikin tagline gitu ya, atau mungkin diganti translate ke bahasa lain misalnya, dan lain sebagainya. Tuh. Jadi panjang ya teman-teman gitu. Benar-benar dibantu banget dari AI-nya nih. Tulisannya jadi panjang banget ya, gitu. Karena kita pakainya tadi make it longer. Terus mungkin kalau kita ganti gitu ya. Coba kita balik lagi. Misalnya teman-teman mau ini dibikin style. Misalnya mungkin horor gitu ya atau apa, teman-teman bisa coba ganti-ganti di sini. Jadi ini cukup membantu teman-teman kalau kalian yang buntu gitu ya. Nah ini sih kalimatnya terkait horor-horor gitu ya, walaupun mungkin nanti teman-teman bisa lebih spesifik cari kopinya dan diubahnya pakai sini gitu. Ini membantu banget sih teman-teman. Jadi teman-teman boleh coba pakai gitu, karena aku cukup sering pakai ini, kurang lebih seperti itu. Sebentar kita balik lagi ke Figma-nya. Oke. Jadi dari aku mungkin ya, dari kita membahas resume dan portfolio itu mungkin tips and triknya itu teman-teman. Tapi aku mau coba sebelum mungkin kita break gitu ya, aku mau coba nge-share gitu ya secara Figma-nya nih gitu, karena biar teman-teman yang mungkin belum terbiasa dengan Figma
bisa lebih tahu juga nanti cara pakai Figma itu seperti apa gitu ya. Karena Figma itu tools yang paling sering kita pakai teman-teman sebagai UX designer gitu ya. Jadi awalan di sini teman-teman boleh dilihat gitu ya di dalam tampilanku, itu yang di atas itu adalah namanya toolbar. Yang warna hitam, ada gambar pagar, ada gambar kotak, gambar teks gitu ya. Ada judul, ada share, itu fungsi, itu namanya toolbar. Kalau yang di sisi kiri, panel kiri ini namanya tempat layer, tempat aset, sama searching. Jadi kalau kalian mendesain untuk manajemennya, manajemen desain kalian, itu adanya di sebelah kiri. Tapi kalau yang di sebelah kanan, fungsinya adalah untuk membantu kalian mendesain. Jadi kalau kalian sudah bikin teks, kalian mau ganti warna gitu ya, mau ganti huruf font stylenya, ukuran gitu ya, ukuran misalnya mau jadi 20 dan lain sebagainya, teman-teman bisa lihat ke yang sebelah kanan gitu. Terlihatnya sih simple gitu ya kalau di yang aku sharing, tapi nanti teman-teman sangat bisa mengulik sendiri gitu. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu wah bingung nih gitu, karena teman-teman bisa tanya aku gitu kalau nanti pada saat hands on atau praktek gitu ya, teman-teman ada kebingungan, itu boleh banget nanti ditanyain gitu. Jadi nanti setelah breakout room kita mau coba gitu ya, lihat bareng-bareng gitu ya teman-teman semua, gimana sih kita mau bikin resume dulu sih yang paling paling mudah gitu ya, yang mungkin bisa dikerjakan secara pelan-pelan. Nah di sini teman-teman tadi kalau kita ingat-ingat ya, di dalam materi itu ada 3 poin penting yang memang teman-teman harus kasih tahu. Yang pertama adalah profil diri kita sendiri, edukasi, dan juga experience. Sisanya tambahan, teman-teman. Nah, kalau data diri, teman-teman silakan isi nih di sini. Bisa aja nama kita siapa dicantumkan gitu ya. Contohnya namaku Devira Putri, aku UX designer gitu ya. Ini sorry, aku pakai bahasa Inggris, tapi kita coba belajar pakai bahasa Inggris karena rata-rata kalau kita mau dapat company yang bagus, memang lebih banyak pakai bahasa Inggris ya teman-teman gitu. Jadi pendekatannya malam hari ini aku coba menggunakan bahasa Inggris gitu. Semoga bisa dipahami gitu ya. Untuk resumenya sendiri, tadi balik lagi di awal kita coba mengangkat my profile kita dulu. Di sini aku menggambarkan namaku, ada role-nya, ada penjelasan atau diskusi tentang diriku. Jadi aku ini seorang UX designer yang punya spesialis di user centered design misalnya. Aku punya kemampuan membuat UX designer gitu ya, karena spesialisku di UX designer yang berfokus pada user centered design gitu. Terus aku punya kekuatan di bidang visual design, prototyping gitu. Jadi teman-teman boleh jelasin kemampuan diri teman-teman dalam mungkin 2-3 kalimat aja. Kalau sudah jangan lupa kontak ya, karena balik lagi tadi nanti teman-teman nggak bisa dikontak gitu ya. Jangan lupa experience-nya gitu ya. Tadi yang aku share paling nggak 3-5 tahun aja. Kalau nggak usah banyak-banyak gitu ya. Kalau kalian misalnya experience selama 3 tahun itu sampai 5 perusahaan nih, pindah-pindah kutu loncat, mungkin boleh teman-teman nge-share 3 perusahaan paling akhir gitu yang sudah teman-teman lalui gitu. Nah kayak contohnya di sini aku saat ini masih kerja di namanya Pintar. Nah itu teman-teman di sini aku mencantumkan ini paling dahulu karena saat ini aku masih bekerja. Tapi dulu aku punya pengalaman di bidang IT konsultan teman-teman. Nah ini aku cantumkan di yang selanjutnya gitu ya. Kenapa? Karena ini kan pengalaman yang lama gitu ya. HRD perlu tahu tapi bukan prioritas gitu. Jadi selalu cantumkan dari tanggal yang paling baru gitu ya. Edukasi juga teman-teman boleh cantumkan gitu ya, beserta timelinenya. Kalau teman-teman yang mungkin PD dengan GPA atau IPK boleh dicantumin juga gitu ya. Terus yang paling penting adalah ini nih, skill tools-nya gitu ya. Teman-teman boleh cantumkan skill-nya teman-teman, jagonya di mana gitu. Toolsnya apa aja teman-teman sharing gitu ya. Kalau teman-teman jagonya pakai Excel, jagonya apa, cantumin aja gitu. Terus juga ada bahasa gitu ya. Lagi-lagi teman-teman nggak perlu insecure, minder dan lain sebagainya. Cantumkan aja yang teman-teman bisa bahasanya, tapi jangan ditulis bahasa gaul ya. Nanti repot untuk bingung. Jadi cukup cantumkan bahasa-bahasa resmi, English, bahasa Indonesia. Mungkin teman-teman ada yang bisa bahasa Spanyol atau yang lain sebagainya, boleh dicantumkan.
gitu. Sertifikasi atau bootcamp gitu ya, tadi aku sempat sharing kalau teman-teman udah dapat sertifikasi dari lembaga-lembaga tertentu boleh banget dicantumkan di sini sebagai nilai tambah bahwa oh kalian itu selain udah edukasi di sini, pernah berpengalaman kerja di sini, ternyata kalian tersertifikasi loh gitu. Nah itu teman-teman sangat perlu untuk mencantumkan hal tersebut kayak gitu. Nah berikutnya gitu ya. Berikutnya ada contoh case study nih. Tadi kalau aku kan ngejelasin ada resume sama portfolio. Terus tadi portfolio komponennya kan banyak banget ya. Nah ini aku bikin salah satu template aja. Aku coba cari di internet dan coba ngerombak. Jadi ini template aja teman-teman. Jadi kita nanti pada saat praktek kita nggak akan bikin ini. Tapi teman-teman boleh pakai gitu ya. Mungkin buat jadi referensi kalian nanti pas bikin project gitu. Jadi kalau di sini kita bisa cantumkan cover desain kalian. Cantumkan juga judulnya, terus juga mungkin role-nya. Kalian bikin project ini sama siapa? Misalnya kalian ajak teman-teman yang hadir hari ini misalnya. Kalian boleh tuh siapa aja namanya dan role-nya apa. Toolsnya boleh dikasih tahu pakai apa, Figma, Adobe XD, pakai Excel juga mungkin, itu kalian cantumkan. Project durasinya, kalau 6 bulan dicantumkan dari awal sampai akhir tanggalnya. Tuh. Terus, poin penting lagi nih ada challenge-nya nih atau problemnya. Jadi kita harus kasih tahu juga nih, kenapa sih kita mau ngedesain produk ini gitu ya. Kenapa sih kita mau menjalankan project ini? Kalian boleh kasih tahu gitu ya latar belakangnya apa. Gitu. Boleh dikasih gambar kalau kalian memang punya data atau mungkin hanya pemanis gitu ya, itu boleh. Goals-nya kalian kasih tahu. Dalam project ini kalian tujuannya mau ngapain sih? Apakah meningkatkan orang-orang untuk tahu brand online shop teman kita misalnya, atau misalnya goals-nya adalah untuk memenangkan lomba kompetisi misalnya, ya nggak apa-apa dicantumkan aja. Terus kasih tahu research atau analisis yang kalian sudah lakukan gitu ya. Terus juga buat persona sebagai bentuk dari kalian hasil dari research gitu ya. Gitu. Ada juga mungkin hal-hal yang kalian temukan gitu ya, finding implementation dan lain sebagainya. Itu bahasanya bisa teman-teman ganti coba cari referensi lain gitu ya. Maksudnya judulnya nggak harus fix kayak gini teman-teman, tapi kalian kalau memang ada yang merasa kayaknya kalau persona nggak terlalu penting deh, aku coba ganti yang lain, itu boleh banget kayak gitu. Terus kalau teman-teman sudah bikin ideation nih, wireframe, itu teman-teman juga sangat bisa tempelkan desain-desain kalian, prototype, link Figma, link websitenya gitu ya kalau udah jadi gitu, dan lain sebagainya itu boleh dicantumkan desainnya gitu ya. Kenapa kalian merubah before afternya seperti apa, kenapa diubah, itu kalian boleh ceritakan juga di sini gitu ya. Seperti itu. Lalu ada validasi atau feedback kalau kalian mencoba testing gitu ya ke user gitu, itu nggak apa-apa dicantumin hasilnya. Misalnya kata userku harus ada yang diganti nih di bagian sini misalnya, itu teman-teman sangat boleh banget dicantumkan dalam portfolio kalian. Kalau sudah penutupan gitu ya, penutupannya adalah kesimpulan dari kalian membuat proyek. Misalnya kesimpulannya adalah dari proyek ini aku bisa membantu meningkatkan penjualan temanku nih di online shop karena orang-orang lebih dapat melihat produknya lebih detail, misalnya jualannya temanku misalnya gitu. Nah itu teman-teman boleh gitu ya menjadikan resume ini sebagai contoh portfolio ini sebagai patokan atau membantu teman-teman dalam membuat resume atau portfolio kayak gitu teman-teman. Nah ini nanti aku punya template teman-teman, abis ini gitu ya, abis kita break 10 menit, nanti akan ada sesi gitu ya, mungkin sekitar 20 menit, buat teman-teman mencoba untuk berlatih gimana sih mengisi resume ya, misalnya kalau nama kamu siapa, posisinya apa, terus misalnya pengalaman kerja seperti apa, kegiatannya apa aja gitu ya. Jadi kalian mungkin nanti kalau kita coba diskusi bareng-bareng, kalian akan lebih tergambar gitu. Kalian mau nulis apa dan lain sebagainya. Kalian juga bisa tanya gitu ya di sesi ini, boleh tanya juga kira-kira apa sih yang harus aku isi gitu ya. Di sini sih aku udah ada kasih penjelasan, dan juga teman-teman bisa cek juga di hands-on contoh yang sudah aku buat. Tapi kalau teman-teman masih bingung juga gitu ya apa yang harus diisi, nanti kita bisa diskusiin bareng-bareng gitu. Jadi nanti kita ada sesi 15 menit sampai 20 menit untuk mencoba
membuat resume gitu ya, kayak gitu. Paling dari aku itu aja.